Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas UTS kami dengan judul Upaya Sentralisasi Pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Javid Dausan Mude dengan NPM 168, Rizky Anafila Putri dengan NPM 172, Ilham Riza Utama dengan NPM 184, dan Olga Anggun Brilianti dengan NPM 204. Next slide. Presentasi kami ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu latar belakang, permasalahan, analisis, dan terakhir kesimpulan. Next. Lalu, judul tugas kami ini dilatar belakangi oleh hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang banyak mengalami perkembangan sering dengan berjalannya waktu. Lalu demi mewujudkan kesejahteraan umum dan dalam rangka memperluas pelaksanaan demokrasi, Indonesia melakukan hubungan ini di dalamnya. Desentralisasi ini didasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat istilah terbagi atas yang menunjukkan bahwa kedaulatan negara tetap berada di tangan pusat, berbeda dengan istilah terdiri atas yang menunjukkan federalisme, di mana letak kedaulatan negara berada di tangan negara-negara bagian. Desentralisasi ini diberlakukan di berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan konkuren, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pembuatan dokumen AMDAL untuk izin usaha yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Next slide. Dari latar belakang ini, kami menganalisis dua permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana kewenangan konkuren pemerintah daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan yang kedua, bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai pembahasan analisis yang permasalahan pertama, mengenai kewenangan konkuren pemerintah daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 18A ayat 1 Undang-Undang 1945, hukum mengatur tentang atribusi daerah, di mana diterangkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal tersebut merupakan kebalikan dari sentralisasi atau lebih tepatnya menerapkan desentralisasi. Desentralisasi merupakan diserahkannya wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan daerahnya dalam hal wewenang politik dan administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menuai polemik mengenai konsep desentralisasi yang diserahkan kembali kepada konsep sentralisasi, di mana kewenangan daerah otonom ditarik kembali dan harus sesuai dengan penataan norma yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana salah satunya terkait norma, standar, kriteria, dan prosedur atau NSKP, tidak hanya berupa dasar atau arahan, namun berubah menjadi suatu ketentuan pokok yang telah ditetapkan, sehingga setiap pelaksanaan kewenangan konkuren harus sesuai dengan NSKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Persoalan mengenai sifat sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan konkuren juga terdapat dalam perubahan pasal 350 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menerbitkan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan NSKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Padahal sebelum adanya perubahan ini, perizinan berusaha dapat diterbitkan oleh kepala daerah hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sifat NSKP yang detail dan teknis semakin memperkecil kewenangan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ditambah dalam penyusunan NSKP, pemerintah pusat melakukan penyusunan secara sepihak tanpa mengikut sertakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat dirugikan karena seakan-akan hanya menjadi perwakilan pemerintah pusat saja. Selanjutnya, analisis yang kedua boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Riza. Baik, analisis kedua yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengatur mengenai semua benda, makhluk hidup, ruang, daya, manusia, serta perilakunya. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat melindungi negara Republik Indonesia dari kerusakan lingkungan hidup dan menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Ditinjau dari pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang pada awalnya pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan memperhatikan lingkungan daerahnya masing-masing, namun berganti menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya yang pertama, kesulitan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Yang kedua, membatasi pemerintah daerah memberikan izin lingkungan untuk pengusaha atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga, penurunan pendapatan daerah. Dan yang keempat, membatasi pembangunan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, terdapat beberapa perubahan yang menarik pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ke pusat. Ini menunjukkan terjadi resentralisasi yang kemudian dikhawatirkan mengakibatkan terjadi dominasi pusat serta hilangnya political will pemerintah daerah. Di antaranya yaitu pada pasal 24, UCK merinci bahwa tim uji kelayakan untuk rencana usaha dan atau kegiatan dibentuk oleh pemerintah pusat yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli yang bersertifikat. Lalu penetapan kelayakannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berdasarkan hasil uji tadi. Yang kedua, pasal 34, semula pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan apa saja yang akan diperlukan UKL atau UPL, kemudian UCK menghapuskan kewenangan ini dan menariknya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, pasal 39, yaitu kewenangan untuk mengumumkan kelayakan lingkungan hidup yang semula dipegang pemerintah daerah dalam UCK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 55 perubahan terdapat dalam pengaturan mengenai dana penjaminan. Pada UU PLH, dana penjaminan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menunjuk siapa saja yang dapat menyimpan dana tersebut. Kemudian dalam UU CK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan yang terakhir, pada pasal 82 dalam UU PLH, kewenangan memaksa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan diberikan oleh kepada pemerintah daerah dan dalam UU-CK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah kami menganalisis tentang dampak ya, kami akan memberikan kesimpulan. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu adalah upaya baik dari pemerintah untuk menyatukan hukum yang ada di Indonesia. Omnibus Law sendiri juga sudah berkembang di berbagai macam negara, salah satunya adalah di negara Amerika Serikat. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk membuka lagi lapangan kerja di Indonesia dengan mempermudah prosedur dan perizinan usaha yang ada di Indonesia. Namun dengan tujuan yang baik, belum tentu beriringan dengan hasil yang baik. Oleh karena itu, kami mempresentasikan dan menganalisis tentang permasalahan dan ketidaksesuaian dengan pembagian wewenang pemerintahan di Indonesia. Next slide. Terkhusus dalam pengaturan wewenang, Undang-Undang Cipta Kerja tadi merubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang PPLH. Dengan wewenang pemerintahan daerah yang dikurangi, ini dapat berdampak juga dengan prosedur yang sangat dimudahkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan dengan penyalahgunaan dari perizinan ini. Lalu dengan dikuranginya juga wewenang pemerintahan daerah, ini dapat mengurangi political will yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Dengan political will yang berkurang juga, ini akan berdampak terhadap fungsi pengawasan dari pemerintahan daerah. Ketika political will berkurang, maka keinginan untuk mengawasi perizinan kepada usaha yang diizinkan oleh pemerintah akan berkurang. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.